bisa membentengi kalian kecuali pesantren. Percayalah cakap saya, Bu. Lebih baik ibu nangis sekarang matanya bengkak sebesar telur angsa daripada nangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul, Bu? Ke pondok apa yang kau cari? Itu ditujukan kepada kalian yang bisa membentengi anak kita dari sekuler, liberal, komunis, ateis, murji'ah, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah. Tetap berpegang dengan ahlus sunnati wal jamaah.
ما فيهم فبدوت شخصا آخر. Sebentar, saya mau ngalungkan anunya. Sebentar, saya kalungkan ini untuk Ustadz kita. Jalan dulu Pak, jalan dulu Pak. Kita tarik acara. Tarik. Mana? Boleh. Tarik. Dong, nanti aja ya di dibuka. Dipelongan aja. Kirim tuh ya. yang telah kami sediakan. Terima kasih. Karena acara kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berikan, untuk bapak-bapak berada di sebelah kanan panggung, sebelah kiri panggung, untuk ibu-ibu berada di sebelah kanan panggung. Allahumma salli wa sallim. Pembukaan, marilah kita sama-sama buka acara pada hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
sekabur sirih dari pimpinan Pondok Modern Nurul Hidayah kepada Al-Ustadz Haji Ahmad Pamuji SPDI, kepadanya majelis mempersilakan. Di atas ranjang, bahagia sungguh kami hari ini karena Ustadz Somad yang ditunggu telah pun datang. Ahlan wa sahlan ya Ustadz bi qudumikum. Barakallah fi hudurikum baina ladaina. Nafa'anallah insyaallah ulumukum jami'an. Amin. Santri putra makan gelamai. Nampaknya santri suka makan nih Pak Ustadz. Makan gelamai di tepi luka. Alhamdulillah jamaah yang datang begitu ramai. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah. Amin. Yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Al-Haj Abdul Somad LCMA yang bergelar Datuk Setia Ulama, Datuk Sri Ulama Setia Negara. Maaf Pak Datuk, tak biasa nyebut nih. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Bengkalis yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI Pusat Bapak Haji John Erizal. Selamat datang Bapak. Halo wassalam. Kemudian juga Bapak Sayyid Abu Bakar Asegaf. Selamat datang Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz juga. Yang sama-sama kita hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis, Ketua Majelis Ulama, Ketua Basnas, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis beserta anggota, Bapak Camat Banten beserta unsur pimpinan kecamatan, Al-Mukarram wal Muhtaram, para kiai, ulama, pimpinan pondok pesantren seprovinsi Riau yang hadir. Yang sama-sama kita muliakan ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sungguh hari ini kami berbahagia. Rasa syukur, puji kehadiran Allah tertumpah dari keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Pada sempena milad yang ke-30 ini hadir bersama kita ulama, ustadz, tidak hanya ustadz nasional bahkan internasional, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Al-Haj Abdul Somad LCMA. Tepuk tangan Ustadz Abdul Somad. Syukran ya Ustaz, jazakumullah. Pada milad yang ke-30 ini sangat istimewa karena dihadiri oleh tokoh-tokoh, tidak hanya tokoh lokal tapi juga tokoh nasional. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi sekaligus sugesti buat santri-santri kami di sini. Mudah-mudahan dari bumi Nurul Hidayah inilah akan lahir tokoh-tokoh bangsa yang berbudi tinggi, berakhlak mulia, berjiwa besar, ikhlas, sederhana, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia. Amin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit meminta waktu Bapak Ibu sekalian. Tahu Bapak Ibu sekalian sudah kepanasan tadi menunggu Al-Mukarram Ustadz Sri Setia Ulama Negara Ustadz Haji Abdul Somad LCMA selaku berjamaah hari ini. Tapi tadi kami diundang mewakili Bupati, jadi Bupati pada ini menyampaikan salam hormat dan mohon maaf kepada Ustadz Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pak Amir Mumin SMM tak bisa hadir pada saat ini karena ada acara lain yang tak bisa dilakukan, maka beliau mengutus kami hadir bersama Bapak Ibu sekalian dan anak-anak.
Barang siapa yang duduk bersama ulama, maka dia duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku, seakan-akan dia duduk bersama Allah SWT. Dalam kesempatan ini, izinkan kami juga menyampaikan salam selamat bila ke-20 tahun Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kecamatan Banten, Bali. Semoga ke depan terus berkembang dalam mengembangkan amanah dakwah di dunia pendidikan, serta melakukan ekspansi dalam pendidikan dengan pemuda Islam yang Qurani, berakhlak mulia dan berprestasi. Undangan yang berbahagia, belum terlambat rasanya kami atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Galis menyampaikan ucapan belasungkawa serta duka cita yang mendalam dengan telah berpulangnya ke rahmatullah Ibunda Haja Rohana, Ibunda Tuan Guru kita Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Mohon maaf pada waktu itu kami tidak dapat hadir bertaziah terima duka karena ada tugas daerah dan negara sedang kami hadiri. Namun kami secara pribadi, keluarga, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Galis senantiasa mendoakan semoga almarhumah husnul khotimah diterima segala amal kebaikannya dan ditempatkan pada tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Langkat, singgah sebentar ke Pangkal Titi. Ustadz Somad dikasih tungkat, nampaknya tak lama lagi mati. Itulah jamaah ini, awak mati pun dia golak. Saya kadang kemana-mana ceramah, ada yang ngasih udang, ada yang ngasih telur asin, tapi ceramah ke Nurul Hidayah dikasih tongkat. Nabi Musa dapat tongkat, dibelahnya Laut Merah. Nampaknya balik nanti saya tak pakai roro lagi. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya yang sudah memberikan tungkat. Filosofinya apa? Kalau kaki sakit, tak bisa tegak berdiri, bertumpulah engkau kepada tungkat, wahai Abdul Somad. Mudah-mudahan tungkat saya itu ada di pesantren modern Nurul Hidayah. Tolong yang santri laki-laki angkat tangan. Jangan lama-lama berkeringat ketiak. Perhatikan santri laki-laki, ini yang di depan kalian ini adalah model-model. Kalian mau jadi apa, tinggal pilih saja. Yang saya sebutkan, yang saya kenal. Yang tak kenal, habis ceramah baru saya kenalan. Nomor 2 dari kanan, tengok baik-baik. Yang ganteng, keningnya hitam, banyak sholat tahajud. Namanya Haji Ali Ambar, LC MPD. LC dari Al-Azhar Kairo, MPD Master Pendidikan, dosen dan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Keren apa tidak? Masih muda, ganteng, janggut tipis, kumis belum tumbuh. Tapi ada satu yang mengecewakan ibu-ibu, dia sudah nikah. Tapi baru sekali, masih ada 3 sip kosong. Di sebelahnya itu namanya Kiai Haji Misran Agusmar LC, S1 dari Al-Azhar Kairo,
tamat dari Gontor, dan sekarang pimpinan Pondok Pesantren Ihsan Boarding School Pekanbaru Riau. Masya Allah, tabarakallah. Melompat dari Ustadz Misran, Bapak Kapolres kita yang kita banggakan. Masya Allah, mau jadi polisi? Kenapa kalian takut? Enaklah jadi polisi. Sekarang saya tanya, mana yang paling efektif dakwahnya? Ustadz apa polisi? Bingung kan? Mau bilang polisi takut ustadz tersinggung, mau bilang ustadz takut polisi menilang. Sekarang saya cerita, nanti baru jawab. Boleh? Saya sholat Jumat, macet, terlambat. Sampai ke masjid, khotib sudah naik ke mimbar. Sampai di masjid, anak-anak kecil di belakang itu ribut. Datang saya di situ, satu pun tak ada yang segan sama saya. Diam aja. Ditengoknya saya. Tak lama sesudah itu datang polisi. Rupanya polisi lebih terlambat pula dari saya lagi. Ada rahasia mereka. Begitu polisi masuk, semua anak-anak yang di belakang itu diam semua. Berbisik-bisik, awas polisi. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif dakwahnya? Ustadz apa polisi? Polisi lah. Tapi yang lebih keren, casingnya polisi, isinya ustadz. Anak pesantren Nurul Hidayah dibandingkan dengan anak SMP yang di luar, lebih besar kemungkinan lulus anak pesantren Nurul Hidayah. Kenapa begitu? Ketika diperiksa dadanya, dada anak pesantren Nurul Hidayah pas di scan bersih. Mereka tak merokok. Anak SMP pas diperiksa berawan. Hidungnya bekas ngisap lem kambing. Oleh sebab itu saya bermimpi. Boleh saya bermimpi? Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Maka di masa akan datang, mimpi saya, polisi-polisi kita adalah alumni-alumni pondok-pondok pesantren. Polisi kalau dia sudah azan, maka masyarakat semuanya ke masjid. Betul? Kalau yang azan orang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau kenapa tak ke masjid? Slow kali muazzinnya. Tapi kalau polisi yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lantang suaranya. Jadi ke depan tidak semua alumni jadi ustadz, tapi ada yang jadi polisi insyaallah. Amin. Di sebelah Pak Kapolres itu Sayyid Abu Bakar As-Saqqaf. Tulisannya As-Saqqaf, tapi karena orang Yaman payah menyebut As-Saqqaf, As-Segaf. Huruf qaf di Yaman jadi G. Taqabbal, tagabbal. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidinal Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyid Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyid Ali Uraidhi. Sampailah nasabnya kepada para habaib Al-Idrus, As-Segaf, Al-Jifri, Al-Haddad. Maka As-Segaf adalah salah satu marga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi nanti ke Pulau Penyengat, di samping makam Sultan Melayu, ada di situ penasehat mufti kerajaan Melayu Al-Habib As-Segaf. Al-Habib diambil dari kata hub, artinya cinta. Cinta kepada kakeknya, cinta pula kepada cucunya. Al-Habib Sayyid
Abu Bakar As-Segaf. Mudah-mudahan kita bersatu dengan cucunya hari ini, berkumpul pula dengan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya waktu kecil dikasih pesan, kalau berjalan sama Sayyid, sama Habib tak boleh di muka. Kalau dia di belakang, awak di muka, punggung berbisul. Zaman dulu begitu hormatnya orang. Zaman sekarang orang tidak lagi tahu karena tidak mengkaji, karena tidak tamat pesantren. Tapi anak-anak Nurul Hidayah tahu itu insya Allah. Amin. Di sebelahnya, inilah yang paling ganteng di antara yang tua-tua. Namanya Ustadz Yahya LC. Tamat Gontor, habis Gontor ke Kairo Mesir, dan sekarang menjadi orang yang paling penting di Duri. Apa pentingnya? Habis ini tanya beliau. Apa pentingnya? Beliau ini sahabat saya. Orang baik, mudah-mudahan kami senantiasa bersahabat sampai di padang mahsyar tetap bersahabat insyaallah. Amin. Di sebelah beliau Ustadz Kiai, guru kita. Di sebelah Ustadz Bapak asisten bupati. Tahu arti asisten? Asisten tuh sikit lagi jadi bupati. Asal bupati tak datang, naik asisten. Pak asisten membacakan bupati, teks Pak Bupati, dan kita senang menyampaikan bantuan 10 juta dari Pak Bupati. Itu baru DP-nya aja. Asistennya yang bawa 10. Kalau Bupati datang, tak tahu lah entah berapa. Kita doakan mudah-mudahan lain waktu datang Pak Bupati insyaallah. Di sebelah beliau Kiai Haji Pamuji SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Di sebelah beliau yang pakai baju biru Bapak Haji John Erizal, anggota DPR RI yang sekarang di Jakarta dan merupakan pilihan orang Riau yang mewakili orang Riau di Jakarta. Kalau sampai ada bapak ibu tak kenal dengan wakilnya, berarti selama ini nyoblos apa? Oleh sebab itu kenali wakil kita baik-baik, dengar baik-baik. Ini sekarang sedang banyak foto-foto yang tersangkut di pokok kayu. Maka jangan asal tengok saja, kenali baik-baik, track record orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Di sebelah beliau ini adalah Bapak Sam Surizal, Bupati Bengkalis. Saya masih menganggap Pak Sam Surizal Bupati Bengkalis. Adapun Pak Herlian penggantinya, Pak Amril Mukminin penggantinya, bupatinya tetap Pak Samsurizal. Karena waktu saya ke rumah yang besar macam gedung putih itu, saya tanya, ini siapa rumah ini? Ini yang membangunnya Pak Samsurizal. Oleh sebab itu, bahkan di sini pun ada gedung, ada satu gedung namanya gedung Pak Samsurizal. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan setiap bupati membuat gedungnya di sini. Tapi gimana mau buat gedung kalau tanah belum dibeli? Tanahnya 1,5 hektar. 1 meter 40.000. Semuanya 450 juta. Masya Allah, tabarakallah. Makanya jangan cuma tepuk tangan, keluarkan dompet. Biasanya kalau saya ceramah ada kotak sodakoh. Ini kenapa tak pakai kotak? Rupanya di Bengkalis orang sedekah tidak lagi manual, langsung transfer banking. Masya Allah. Tiba-tiba berbunyi HP. Tit, tit, sudah terkirim. Berapa? 5.000 perak. Mana kotak? Mantap. Jangan ke sini dulu. Sana dulu. Nanti udah kalau kurang baru saya tambah. Ke sana dulu. Iya, ke sini ini yang di atas nih. Ya, ikan-ikan besar tuh di sini. Ikan niu, ikan paus, ikan lumba-lumba. Kalau yang di bawah nih ikan pantau aja nih. Di sebelah Pak Samsurizal, Bapak Ketua DPRD Bengkalis. Mudah-mudahan beliau dan seluruh anggota dewan amanah memperjuangkan aspirasi rakyat insyaallah. Diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Ustadz Somad berdakwah dengan ceramah,
anggota dewan berdakwah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, peraturan daerah, guru-guru pesantren digaji melalui APBD. Bisa apa tak bisa? Bisa. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru pesantren honorer. Gaji 300.000 digaji 3 bulan sekali, disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Solusinya bagaimana? Di PNS kan? Tak bisa, tak ada formasi. Tapi bisa dibantu dengan perda, peraturan daerah, guru mengaji, guru surau, imam masjid, dikucurkan dana APBD. Bisa apa tak bisa? Begitu bupati mengeluarkan dana, 3 bulan ditangkap KPK. Karena dana hibah tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Jadi kalau begitu yang berkuasa di negeri ini siapa? Kita apa DPR? Jangan sampai golput. Jangan-jangan Ustaz Somad ini jurkam ini. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad bukan caleg. Untuk apa saya nyalek? Wapres saja saya tak mau. Abdul Somad hanya ingin supaya suara umat yang banyak ramai ini jangan sampai mubazir. Tidak makan, berlebih-lebih makan, mubazir. Berlebih-lebih minum, mubazir. Tapi ada yang lebih mubazir, suara umat Islam mayoritas, tapi tidak prioritas. Maka kita harus menjadi prioritas di masa akan datang. Takbir. Tadi saya mulai ceramah jam 5 kurang 10. Saya akan berhenti ceramah jam 6 kurang 10. Yang tertulis di botol 600 ml. Bela pesantren, tolong pesantren. Apa kata Pak Kiai tadi? Pondok pesantren perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan. Tahun 1989, 30 tahun yang lalu, di sini cuman ada pondok kayu, santrinya 6 orang, tempat jin main poli. Ala pimpong sama poli, beda-beda tipis saja. Dan anak-anak santri ketika sudah mulai banyak, sekali kerasukan 80 orang. Bayangkan itu. Tapi hari ini kita lihat bagaimana santri 1.200 orang. Maka ini amal jariah. Siapa yang mewakafkan tanah ini dulu? Tanah yang luas, kebun kelapa tinggal, kebun sawit tinggal, kebun durian apalagi, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang kekal abadi mana? Nih tanah yang diwakafkan 4,5 hektar tanah wakaf, 30 tahun mengalir pahalanya ke makam mereka. Ibu mau dapat tetap mengalir pahala tak putus sesudah mati? Mau? Bebaskan tanah yang 1,5 hektar, 1 meter 40.000. Abdul Somad tuh cuman pandai ceramah aja itu. Sedekah, sedekah. Dia sendiri tak ada ngasih. Naik orang masih kotak, suruhnya turun balik. Saya tak banyak duit saya cuman sanggup mengasih 10 juta. Tapi saya cicil. Nanti saya kirimkan dengan kawan saya, satu angkatan di IAIN dulu waktu kuliah, namanya Ustadz Irwan. Dia guru man 1 orang Bengkalis. Nanti saya titipkan ke dia. Irwan, tidak pakai sah. Kalau Irwan sah, itu ku tunggu jandamu. Ngomong janda ke sini tersinggung pula IGGI. IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Ke pondok apa yang kau cari? Itu ditujukan kepada kalian santriwan santriwati. Kalian ke pondok ini mau cari apa?
Ke pondok kalian harus mencari bahasa yang pertama. Al-lughah tajul ma'had. Betul? Bahasa jangan sampai hilang. Anak pesantren bahasa Arab, bahasa Inggris. TOEFL, Test of English Foreign Language. Bahasa Arabnya TOEFL, Test of Arabic Foreign Language. Bahasa Arab ini tak ada matinya, saudaraku. Ibu-ibu yang tak pandai bahasa Arab, pakai bahasa Quran aja pun. Nanti pergi umroh, nyasar di Makkah, minta tunjukkan. Ihdinas siratal. Tunjukkan aku jalan. Ihdinas siratal. Kau tinggal di lantai berapa? Thalatha raka'atin. Lantai 3. Kalau lantai 4, 4 raka'atin. Yang susah lantai 7. Kalau lantai berapa? Al-Maghrib wal-Isya. Oleh sebab itu maka berbahagialah kalian. Ke pondok apa yang kau cari? Yang pertama kau cari adalah bahasa. Fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih muqaran, nahwu, sharaf, tajwid, arud qawafi, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tafsir, ulumul Quran, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Semua pelajaran ini pintunya satu, bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab sama seperti orang yang punya kartu, sampai ke hotel, kartunya satu, semua dia bisa masuk. Masuk kamar pakai kartu, masuk diskotik pakai kartu, masuk kamar mandi pakai kartu, masuk WC pakai kartu. Satu kartu kalian punya, semua pintu akan terbuka. Itulah bahasa Arab. Apalah hebatnya bahasa Arab ini? Bahasa Arab yang tidak ada hurufnya dalam bahasa lain. Cari huruf to dalam bahasa Inggris. Ada? Ihdinas siratal mustaqim. To. Tak ada. Maka bahasa Arab disebut dengan lughatul dhad. Bahasa dhad. Karena tak ada huruf dhad dalam bahasa lain. Huruf shin ada. Huruf shin dalam bahasa Inggris ada. Mana contohnya? Workshop. Relationship. Ada. Shopping center. Ada huruf tha dalam bahasa Inggris? Ada. Mana contohnya? WHO. World Health Organization. Tapi dalam bahasa kita tak ada huruf tha. Tak ada huruf sya, tak ada huruf so. Saya suka Ustaz Somad. Salah pun pengucapan tidak akan salah. Bahasa Arab satu kata bisa berubah menjadi 200. Contohnya makan. Akala. Akala, akala, akalu, akalat, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Belum lagi masuk fi'il mudhari. Yakulu, yakulani, yakuluna, takulu, takulan, takulna. Akulu, nakulu, takulina, takuluna. Dalam bahasa Indonesia, makan itu tidak berubah. Makan. Ada makana, makanu, makini, muk. Tak ada berubah. Bahasa Inggris, eat. Eat paling-paling banyak berubah menjadi 4. Eat, eating, eaten, eatit. Tidak berubah. Bahasa Jawa juga gitu. Mangan. Wis mangan, urung mangan, Arab mangan. Pripun kapare api? Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Al-Quran? Orang selalu berpikir simpel. Bahasa Arab karena Nabi orang Arab. Betul. Tapi di balik itu bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab. Dan siapa yang bisa bahasa Arab? Kalau hidup Nabi Muhammad sekarang, datang Nabi Muhammad SAW ke Pondok Modern Nurul Hidayah, dia bisa bicara dengan santriwan dan santriwati Nurul Hidayah. Karena bahasa Arab tidak mengalami perubahan. Kenapa bahasa Arab tidak berubah? Karena Al-Quran yang dibaca oleh Jibril, dibaca oleh Nabi, dibaca oleh sahabat,
dibaca oleh tabi'in, dibaca tabi'in. Sampai ke kita sekarang, Al-Quran original asli, bahasanya tidak berubah. Jibril membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Muhammad membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bahasa Melayu mengalami perubahan yang luar biasa. Saya masuk kelas, saya tanya mahasiswa. Mahasiswa, ya. Kalian orang Melayu? Ya. Asli orang Melayu? Ya. Saya tes boleh? Boleh. Coba tes kami Pak Ustadz. Asli tak Melayu kalian? Ya. Terjemahkan ya? Ya. Cindailah mana? Apa itu cindai? Apa ya? Lagu Siti Nurhaliza kata dia. Anak Melayu tak tahu cindai. Cindai sudah tak dipakai lagi sekarang. Cindai adalah kain. Cindai. Jalan ke surga penuh onak dan duri. Kalau memang asli orang Melayu, apa arti onak? Onak enak Pak Ustaz. Onak pergi ke hutan, ambil rotan, di ujung rotan ada duri tajam keliling, itulah onak. Onak ujung rotan yang berduri. Ternyata orang Melayu pun sudah banyak tidak menggunakan huruf kalimat asli bahasa Melayu. Tapi orang Islam, kalian di sini di Pondok Nurul Hidayah membaca kitab fikih paling tua. Apa nama kitabnya? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Pakai Bidayatul Mujtahid Ustaz? Pakai. Gontor pakai. Di sini gambar kiai Gontor, kurikulum Gontor. Fikih paling tua, perbandingan mazhab. Hanafi paling tua, meninggal tahun 150. Maliki nomor 2, meninggal tahun 179. Syafi'i nomor 3, meninggal 204. Hambali nomor 4, meninggal 241. Fikih 4 mazhab paling tua, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Patungnya masih ada sampai sekarang di Andalusia, Spanyol. Tapi orang barat tidak kenal Ibnu Rushd. Siapa namanya? Averroes. Ibnu Sina, Avicenna. Kitabnya diterjemah dalam bahasa Inggris, The Canon of Medicine. The Canon dari bahasa Arab, Al-Qanun. Kenapa mereka tidak sebut Qanun? Kenapa Kanon? Tak bisa dia menyebut huruf Qaf, karena banyak lemak babi di lehernya. Bicara saya ini hanya bisa ditangkap oleh anak-anak pesantren Nurul Hidayah yang cerdas-cerdas. Karena bahasa Arab mereka hebat, bahasa Inggris mereka hebat. Setelah kalian kuat di sini, terbanglah sejauh mata memandang. Kalian akan pulang saat hari petang, karena kalian tahu di mana letak sarang. Ibu-ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum menyerahkan anaknya, na'uzu. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau, mati ajalah. Tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita selain dari pondok pesantren. Dulu kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya cuma 5. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi sekarang kepala Abdul Somad dirusak oleh orang Jepang, namanya Naruto. Ada pula dari Amerika, Batman, Superman, Wonder Woman, Catwoman, Cicakman. Paling-paling yang baik dari Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada satu yang jahat, Bang Saleh. Bang Saleh ini bencong, LGBT. Hati-hati kalian. Meme baik, Jarjit baik. Ustaz nonton juga. Iyalah, anak saya nonton, saya ikut. Dulu
Zaman saya TV cuma satu, TVRI. Acara sampai jam 12 siang, hari Ahad. Film baru main malam jam 9.30 setelah Dunia Dalam Berita. Mohon maaf, malam ini tidak ada Dunia Dalam Berita, laporan khusus Presiden Soeharto. Piye kapare, cek enak zamanku toh? Zaman sekarang parabola masuk desa, 10 channel, 100 channel. Zaman dulu TVRI itulah ditonton. Orang Bekalis masih syukur ada TV 3, TV 2, TV 1. Itu pembicaraan kami dengan Pak John Erizal di mobil tadi. Begitu enaknya orang Bengkalis karena dekat dari Malaysia. Menyeberang paling dekat ke Muar, agak jauh dikit ke Malaka. Channelnya dapat, tapi kami yang di daratan sana begitu sulitnya. Baru muncul tahun 1990 TPI, filmnya jam 11 Mahabharata. Kok Ustadz tahu? Ingat saya sering cabut dulu. Tapi sekarang dunia berganti, musim berubah. TV beratus channel dan orang tidak lagi menonton TV. Ditonton dari channel 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9 tertidur. Lama-lama dia yang ditonton TV. Dunia sudah mau kiamat. Datang pula internet, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram. Hancur dunia. Tapi alhamdulillah di pesantren Nurul Hidayah internetnya bermanfaat. Kenapa? Di depan saya sekarang sedang ada FB Live, YouTube live streaming. Masya Allah. Itulah hebatnya pesantren milenial. Ustadznya pun milenial juga. Memang Ustadz tahu internet? Tahu lah. Ada YouTube Ustadz? Ada. Apa nama channelnya? Tafakuh Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ustadz ada FB Ustadz? Ada. Tulis aja di situ Abdul Somad. Oh banyak kali. Kami tulis Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Abdul Somad yang mana? Yang followernya 1,4 juta. Ustadz ada Instagram Ustadz? Ada. Yang mana Instagram Ustadz? Yang followernya 8 juta. Penduduk Riau 6,5 juta. Follower saya 8 juta. Saya ini lebih dari gubernur di alam maya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, internet sarana komunikasi, dia seperti pisau. Bisa dipotongkan ke urat nadi, orang akan mati. Tapi bisa juga dipakai untuk ilmu pengetahuan. Paket 4 giga ada, duit ada, internet ada. Tapi tak bisa memanfaatkan internet karena bahasa yang dipakai di internet dua bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mau mendengar pengajian Syekh Yusuf Al-Qardawi, bahasa Arab. Mau mendengarkan ceramah Syekh Raisuni, bahasa Arab. Mau mendengarkan ceramah Syekh Ali Jum'ah, bahasa Arab. Mau mendengarkan ceramah Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz, bahasa Arab. Yang bisa memahami internet, alumni Pondok Modern Nurul Hidayah. Berbahagialah kalian anak-anakku. Tapi belajar bahasa ini susah. Bukan senang belajar bahasa Arab. Saya masih ingat dulu pagi-pagi pulang dari masjid, datang mudabbir, tegak di depan pintu. Kulo jamaatan miftahun. Ukarir maratan ukhra. Miftahun. Miftahun. 3 kali. Sejak pagi sampai sore tak boleh bilang kunci. Miftahun. Pagi-pagi jasus disebar. Tak berlaku ayat wala tajassasu. Jasus mulai menyebar. Disitulah saya mulai tak percaya dengan kawan. Ternyata kawan-kawan ini kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Pagi dia masih kawan, sore dia masih kawan, siang dia masih kawan. Begitu jam 6 harus melapor ke Qismul Lughah, dia berubah menjadi lawan. Jam setengah 6 dia mulai mencari-cari lawan. Abdul Somad ini orangnya baik. Sore mandi, pas mandi masuklah sabun ke mata, lupa bahasa Arab.
Gayung. Dicatatnya Abdul Somad yatakallam bil lughah al-Indonesia fi sa'atil khamisati wan nis al-kalimah gayung. Habis maghrib Qismut Ta'lim mengumumkan al-asma al-madhkura fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismi al-lughatil arabiyyati fawran. Nama-nama yang tertulis di kertas ini segera datang ke bagian bahasa sekarang juga. Abdul Somad. Paling-paling Somad lain. Ternyata Somad saya. Dipanggil. Ya Abdul Somad. Naam. Hal takallamta bil lughatil arabiyyah? La. Fakir jahidan. Ingat baik-baik. Apakah ada bahasa Arab hari ini? Tidak. Ma takallamtu. Anta kadzab ya Abdul Somad. You a liar. Kau pembohong. Nih buktinya. Engkau bahasa Indonesia tadi jam 6 kurang. Di mana? Fil hammam. Al-kalimah. Gayung. Sejak itu saya tak percaya sama kawan-kawan ini. Dipukullah tangan pakai batang sapu rotan sebesar ini. Sampai sekarang ingat saya mudabbir yang mukul. Setelah saya terkenal ini saya cari deh. Tak jumpa-jumpa. Saudara yang dimuliakan Allah, kenangan di pesantren dulu luar biasa. Yang cabut-cabut waktu grup band datang, gundul. Masih enak pesantren Nurul Hidayah. Ada laki-laki, ada perempuan. Santriwati angkat tangannya. Oh banyak perempuan. Kami dulu di pesantren 1.800 laki-laki semua. Nengok perempuan seminggu sekali. Hari Ahad. Nenek-nenek jenguk cucu. Tapi karena lama tak nengok perempuan, nenek itu pun cantik. Yang paling banyak melanggar disiplin, disuruh berdiri di atas kursi, di leher dibuat whiteboard putih. Saya adalah santri yang paling banyak melanggar peraturan selama seminggu ini. Tegak lalu lalang, semua orang nengok. Malunya minta ampun. Tapi ada juga manfaatnya. Putus urat-urat grogi, urat-urat malu. Nah kayaknya sekarang tak ada menggeletar nengok orang banyak. Banyak mahasiswa semester 6 KKN disuruh kata sambutan di kampung menggeletar. Anak pesantren dah nengok orang banyak santai aja. Kenapa? Dulu di pesantren udah putus semua urat takut. Tapi saya tak tahu sekarang Kiai. Apakah di pesantren masih boleh main pukul batang sapu lagi? Apakah main tempeleng lagi? Nak zaman sekarang. Kalian dilindungi oleh siapa yang melindungi kalian? Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu hantu pun tak melindungi. Memang nasib kami tak enak terus. Zaman kami TV tak ada. Zaman kami internet tak ada. Kami dipukul pakai batang sapu ditempeleng. Kami digundul, kami dipermalukan, tapi rupanya penggemblengan itulah yang membuat kami jadi orang saat ini. Oleh sebab itu, apa kalian tepuk tangan, hidup kalian enak? Anak-anakku sekalian, ketika nanti kalian lajang, melihat ada seorang pemuda pergi ke toko cincin, melihat cincin yang cantik, yang akan disematkan di jari manis seorang gadis saat akan menikah. Lalu si pemuda pun memanggil tukang cincin. Brother, sini sebentar. Berapa harga cincinnya? 200. Murah sekali. 200 juta. Apa? Semua anak gadis ingin memiliki cincin yang ada di toko emas, di etalase kaca, di sebuah mall yang megah, mewah dan mahal. Tapi orang tidak pernah mau tahu proses menjadi cincin. Orang taunya sudah jadi cincin. Proses menjadi cincin orang tak pernah mau tahu. Orang tidak tahu cincin itu dari emas, emas itu dari mana.
emas itu dari pedalaman hutan Kalimantan. Di sana bersatu antara 3 yang kuning. Kuning emas, kuning tanah liat, dan kuning satu lagi. 3 yang kuning ini diayak di dalam kuali, diputar terus sampai akhirnya dipencet. Kuning-kuning lembek, oh bukan. Kuning-kuning, oh bukan. Ada kuning satu, dikumpul, dibakar. Pakai merkuri, dipahat, diukir, dibentuk di kertas pasir. Sampai jadilah cincin yang indah. Dan anak-anak gadis melihat cincin di toko kaca. Apa kata mereka? Wow, amazing. Oleh sebab itu anakku, kalau kalian sekarang susah-susah di pesantren Nurul Hidayah, tak ada orang yang pernah mau tahu. Tapi nanti ketika kau berhasil menjadi Bupati Bengkalis, barulah orang semua akan menganggap kau saudara. Kenal Ustadz sama Bupati Bengkalis alumni Nurul Hidayah itu? Oh, itu murid saya. Ustadz memang pernah dulu ngajar di Nurul Hidayah? Enggak pernah saya ngajar. Kok murid Ustadz? Saya pernah ceramah sekali dia dengar. Murid saya. Yang ditangkap dalam penjara? Aduh, saya tak tahu. Kalau sudah menang, semua akan menjadi kawan. Oleh sebab itu dalam proses ini anakku kalian sabar-sabar. Apakah mereka yang di luar sana tahu penderitaan kalian di sini? Tak tahu. Berapa kali kalian menggaru dari pagi sampai petang malam. Ustadz dulu waktu di pesantren gatal-gatal juga? Enggak. Dulu kami di pesantren kalau mandi dinginnya minta ampun, air itu dingin. Dan bak itu tidak pakai keran. Karena kalau dipasang keran pagi, sore hilang. Jadi bak itu dilobangi, dikasih kayu. Dicabut keluar air. Tidak main putar lagi, cabut keluar. Saya heran, kenapa airnya dingin? Naik saya ke atas, saya tengok lumutnya tebal. Anak-anak katak banyak berjalan dalam. Patutlah enak. Kawan-kawan saya bernanah-nanah tangannya, gatal. Saya tidak, saya heran. Pas dicek di rumah sakit, rupanya darah saya kuat, darah saya AB. Ustadz Somad darahnya kuat, darahnya AB. Bangga saya, tapi jangan lupa ini darah yang mahal dan banyak orang mati karena kekurangan ini. Darah O mudah, O yang paling mudah, asal dibuka O. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka yang di luar sana tahu bagaimana sakitnya kalian makan di dalam? Saya tidak tahu bagaimana makan di Nurul Hidayah. Tapi saya dulu waktu di pesantren makan, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib, ngantri mau buka puasa. Terbayang kawan di rumah makan sama emak ayah. Kita ngantri. Pas sampai di pintu, menjelang isya. Pas tinggal mau nyendok lagi, roh. Pergi ke masjid, azan isya. Tapi itu semua adalah pendidikan berproses. Jangan mendengar cerita ini jadi takut masukkan anak ke pesantren. Jangan gara-gara ini. Lebih baik ibu nangis sekarang matanya bengkak sebesar telur angsa. Daripada nangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul Bu? Lebih baik ibu nangis sekarang sampai matanya merah. Daripada ibu menangis 20 tahun lagi karena anak hamil MBA married by accident. Di sini anak-anakmu terjaga, Bu. Tengok anak-anak perempuan di sini jilbabnya panjang. Kenapa panjang betul jilbab ini? Rupanya telekung. Di sini anak laki-laki tidak akan bercampur dengan anak perempuan. Kenapa? Karena ada tembok besi di antara mereka. Di luar sana asal sudah sore, besok hari Ahad. Ini hari Sabtu, sore ini anak lajang sudah mulai bawa. Boom. Pak, kami jalan-jalan sebentar ke Bengkalis ya. Jangan. Kata Ustadz Somad, jangan.
Pelan-pelan dia cabut, pergi. Dibohonginya orang tua. Tidak ada yang bisa membentengi kalian kecuali pesantren. Percayalah cakap saya, Bu. Anak yang di luar sana, dibawa jalan sana, jalan sini, pergi ke tepi laut, angin kencang, masuk angin, gembung. Yang semestinya akad nikah paling sakral, hari kemuliaan seorang ayah menjadi wali, tapi justru itu hari kemarahan. Mestinya engkau senyum memegang tangan calon menantumu. Hai anakku, siap komandan. Kebetulan calon menantunya tentara. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Indah akadnya. Tapi karena marah dan emosi, aku nikahkan aku dengan anakku tunai. Jangan datang ke sini lagi. Malu. Mau tak dinikahkan bom atom mau meledak. Mau dinikahkan benci sama calon menantu. Akhirnya nasi sudah menjadi tai ayam. Masa depan sudah hancur, ibu cerita bubur juga lagi. Bersyukurlah ibu yang anaknya sudah di pesantren. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Janganlah mati dalam kehidupanmu dan tetap hiduplah dalam kematian. Entah apa maksudnya, tanya sama Pak Dr. Andus Abdul Wahid. Jangan sampai kita hidup tapi jiwanya mati. Kenapa mati? Karena sudah buat dosa, buat maksiat, tak ada masa depan, malu, menikah suami langsung pergi lari. Kenapa begitu? Karena kalian sudah kehilangan kehormatan, sudah kehilangan kebanggaan. Oleh sebab itu tembok terakhir yang membentengi anak-anak Indonesia adalah pesantren. Makanya ketika komunis bangkit dulu, siapa yang pertama diserang oleh komunis? Pesantren. Kiai-kiai gontor, pondok-pondok pesantren di Jawa, ulama-ulama kita di Sumatera, diculik, dicongkel matanya, dibunuh, dihabisi. Yang bisa membentengi anak kita dari sekuler, liberal, komunis, ateis, murjiah, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah. Tetap berpegang dengan ahlus sunnati wal jamaah. Nanti setelah kalian tamat 6 tahun di Nurul Hidayah, terserah mau kemana. Kira-kira kalau anak Nurul Hidayah mau jadi dokter bisa enggak? Bisa. Saya ceramah di Yogyakarta ketemu dengan Pak Rektor UII, Universitas Islam Indonesia. Kalau ada anak-anak pesantren Ustadz Somad, datang bawa ke UII gratis, beasiswa full. Kuliah gratis, dapat uang saku, gratis asrama. Sampai dokter spesialis. Yang penting nahu, sorab, bahasa Arab, hafal Quran. Oleh sebab itu maka nanti keluarlah alumni Nurul Hidayah. Quran 30 juz, bahasa Arab oke, bahasa Inggris mantap, IPA fisika kimianya tinggi, lulus fakultas kedokteran, tamat dokter spesialis, pulang ke rumah sakit Arifin Ahmad Pekanbaru, jadi dokter. Abdul Somad duduk di kursi roda. Ustadz VVIP, very very important person. Loh, kok baik sekali dokter ini? Saya dulu santri di Nurul Hidayah di Bengkalis Ustadz. Masya Allah. Gimana pasien-pasien ini? Kami senang dengan dokter itu Pak Ustadz. Kenapa? Setiap dia masuk ke ruangan kami, hati kami lapang. Pagi-pagi dia masuk, tenang kami menengok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Apa kata ibu-ibu di situ? Ya Allah, kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama bu dokter nih. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Kata bapak tu, ya Allah, kalau matilah biniku, kupinanglah ini. Gitu. Itu beda bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nengok sesuatu ingat dia anaknya. Kalau bapak-bapak nih anaknya juga.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ini tak akan lama. Kami yang di depan ini tua-tua sudah. 40, 50, 60. 40, 50, 60. Yang 40 mulai asam urat. Yang 50 diabetes mellitus. Yang 60 jantung koroner. Yang 70 pakai pampers. Mati. Habis. Masuk dalam tanah. Siapa yang melanjutkan kehidupan di Bengkalis ini? Siapa yang akan jadi bupati, kepala daerah, kepala badan, kepala kantor? Siapa yang akan jadi Kapolres, Dandim? Siapa yang akan jadi memimpin dunia? Persaingan global. Orang asing akan datang ke Indonesia. Kalau tidak dibentengi dari sekarang, orang Bengkalis akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Apa mau? Tidak. Saya bangga. 20 tahun akan datang. 1.200 santri Nurul Hidayah. Mereka yang akan jadi pemimpin. Bukan cuman Kabupaten Bengkalis. Pemimpin Indonesia insya Allah. Amin. Ini yang di depan kita ini bukan kaleng-kaleng ini. Mereka ini bukan terkenal tingkat kecamatan. Nasional bro. Orang-orang yang luar biasa. Ini yang di depan nasional. Kalau Ustadz ini internasional. Saya ceramah ke Canberra, ke Sydney, ke Hong Kong diusir tak masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalian bisa jadi apa saja tapi berakhlakul karimah. Tak ada gunanya kalian profesor doktor kalau tak berakhlak. Sopan santun, hormati guru, cium tangan mereka, minta doa mereka. Saya sampai hari ini kalau jumpa orang tua, jumpa ulama, di Aceh jumpa abu, abi, tengku, di Jawa jumpa kiai, saya cium tangannya, saya bukakan kepala saya, kiai doakan saya kiai. Semalam jumpa Syekh Abu Kota Krung, dibacakannya, supaya jangan kau diganggu setan, hantu belau, jin, jembalang tanah. Ini sekarang baru tamat pesantren sombong petantang petenteng, baru semester 1 kuliah datang ke pesantren, hidung ke atas, udah lepesek, hujan gerimis gembung baru tahu. Apa yang kau banggakan? Oleh sebab itu tawaduk, rendahkan hatimu di hadapan guru-gurumu, karena kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalaulah bukan mereka dulu yang mengajarkan engkau, kana Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha sautul harik illa fi sa'ib. Qiraah Rasyidah masih ada di sini pakai. Alhamdulillah, kalian baca itu bagus-bagus. Baca bagus-bagus. Mana tahu nanti pulang haji diundang orang tak ingat baca doa, bacakan itu. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu. Amin. Wa lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha sautul illa sautul harik fi sa'ib. Amin. Mana orang tahu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kawan saya mau ikut tes ke Mesir. Waktu itu tesnya di Medan. Pergilah mereka di Medan, sampai di angkot ada cewek cantik. Oh, kata yang satu, hazi imra'atun jamilatun jiddan. Naam ya akhi, ana anzuruha min zaman. Wah, masya Allah, tabarakallah. La'allaha lam tatazawwaj. Alhamdulillah, insyaallah lam tatazawwaj. Selesai pas mau turun, perempuan itu bilang, ana mudarrisatul lughatil arabiyyah. Baru kalian tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab kalian mantap, bahasa Inggris kalian mantap. Mudah-mudahan nanti kalian dapat beasiswa dari Cambridge University, dari Oxford University, dari McGill University, dari ANU University. ANU, Australia National University. Oh, siapa yang tak bangga? Kepalanya Inggris, hatinya tetap Makkah Al-Mukarramah. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris di kepala dia. Tapi di kepala dia juga nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, akhlak, akidah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, urat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Kalamun lafzul mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Sibzasana kam jada saksun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan ta'zaliman. Ada itu semua di kepala dia. Kalau dia sedang dikejar ketakutan mati lampu, dibacanya itu semua, hanti pun lari.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya balik ke Nurul Hidayah ini rasanya seperti teringat balik ke pesantren beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada saudara kalian, sekarang sudah jam 6 kurang 10. Sudah 60 menit saya bicara di sini. Dikasih tongkat nih biar supaya lebih lama. Hasil infak sodakoh sementara 8.306.000. 8.306.000. Yang saya herankan yang ngasih 1.000 ini siapa? Ustadz jangan leceh Ustadz. Kalau tak ada 1.000 itu tak cukup 1 miliar. Iya juga. Mudah-mudahan yang 1.000 ini sebesar bukit Uhud di akhirat. Nah, yang paling kuat aminnya itu ngasih 1.000 itu. Saya ngetes aja. Ada saudara kita, kawan kalian, mungkin satu angkatan kalian sedang puasa di hari Kamis. Saat hari Kamis amal diangkat, saat hari Kamis amal ditunjukkan kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Saat dia sedang puasa sunat, tersetrum listrik, meninggal dunia dan matinya sebagai mati syahid. Sahabat kalian, tak perlu kita doakan karena dia sudah mati syahid, tapi kita tetap berdoa karena ingin mendapatkan kemuliaannya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk ayah ibu kita yang sudah mendahului, untuk kebaikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir petang ini ya Allah. Allahumma barik li hadzal ma'hadil azim. Berikan berkah kepada Pondok Modern Nurul Hidayah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikan ma'had ini tempat penggemblengan para pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang ya Allah. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu hati anak-anak kami supaya mereka belajar agama, mudahkan pelajaran mereka sehingga mereka menjadi alim, liyatafaqahu fid din, mendalami ilmu agama, waliyunziru qaumahum, dan mereka akan kembali ke kampung halaman memberikan peringatan supaya kampung halaman mereka orang-orang yang takut kepada Engkau ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Musafir yang jauh dari perjalanan kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang yang gadis jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya anak berikan anak yang soleh dan solehah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami khususnya Bengkalis dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Selamat hari jadi ulang tahun Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang ke-30. Semoga menjadi tempat penggemblengan para pemimpin bangsa di masa akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.